Halo semua, perkenalkan saya Melinda Fauzi, NIM IG1D022035. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Nah, yang pertama, apakah hak itu lebih penting daripada kewajiban? Mari kita bahas. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang dimiliki oleh manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan atau diambil alih. Hak itu berkaitan dengan suatu hal yang akan didapat oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Hak pasti didapatkan manusia, sedangkan kewajiban harus dilakukan oleh manusia. Hak merupakan kepunyaan atau kewenangan seseorang. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib atau yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya, kewajiban harus didahulukan sebelum mendapatkan hak. Artinya, kita harus melakukan suatu hal untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Contohnya, kita kan bekerja. Nah, kerja itu kita melakukan sebuah kewajiban. Nah, untuk mendapatkan uang itu adalah hak kita. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu kita bisa mendapatkan hak kita terlebih dahulu sebelum melakukan kewajiban. Walaupun hal ini jarang terjadi atau dapat kita temui. Contohnya, kita berobat ke dokter. Kita berkonsultasi dengan dokter sebagai bentuk hak. Setelah itu kita harus membayar biayanya sebagai bentuk kewajiban kita. Ada baiknya membiasakan diri untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu sebelum menentu hak kita. Yang kedua, apakah di Indonesia pemikiran hak juga mendahului kewajiban? Jawabannya iya, karena di Indonesia itu mendahului hak daripada kewajiban. Dalam penyampaian hak dan kewajiban suatu negara, masih saja ada yang tidak mendapatkan hak dan kewajiban untuk kehidupan yang layak. Hal ini dapat dilihat dari perilaku para pejabat yang mendahului hak daripada kewajibannya. Begitu pula dengan masyarakat yang lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Contohnya, dalam masyarakat yang lebih mementingkan hak daripada kewajiban, yaitu dengan menuntut para pejabat agar segera turun tangan atas perbaikan jalan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam berkendara. Sedangkan masyarakat di sana masih ada yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti membayar pajak bangunan. Bagaimana pemerintah bisa menanggulanginya jika masyarakat pun masih acuh tak acuh tentang pentingnya membayar pajak negara? Ada pula pejabat yang lebih mendahulukan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan masyarakat. Hal ini yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kita sebagai warga negara yang baik harus bisa memposisikan diri dalam menanggulanginya. Baik berperan menjadi warga negara maupun pejabat, kita harus tahu akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak mampu mengaspirasikan pendapatnya kepada para pejabat. Karena para pejabat hanya memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada rakyatnya. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita memiliki asas, yaitu asas demokrasi, di mana kita sebagai warga negara dapat menyampaikan aspirasi kita terhadap keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan, yang memungkinkan memiliki dampak yang menyulitkan masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi aspek-aspek ekonomi maupun aspek sosial. Sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia itu bersifat demokrasi. Bagi para pejabat diharapkan agar lebih memperhatikan rakyat yang kecil dan mampu menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera di mata dunia. Dengan menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang, sebagai warga negara, kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban yang telah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi Indonesia semakin sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aturan dasar ihwal HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adakah keempat jenis HAM itu ada dalam aturan dasar konstitusi kita? Nah, sebelum itu, marilah kita ketahui dulu aturan dasar ihwal. Yang pertama, itu aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, itu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, itu aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Yang keempat, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara.
Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerja sama antara harga dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Penambahan rumusan hak asasi manusia atau HAM ke dalam undang-undang adalah untuk mengakomodasi perkembangan pandangan negara. HAM yang makin penting sebagai isu global dan sebagai syarat berdirinya negara hukum. HAM sering dijadikan indikator dalam mengukur peradaban, demokrasi, dan tingkat kemajuan negara. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara modern. Cita-cita reformasi untuk membangun masyarakat Indonesia baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi yang memiliki karakter keindonesiaan yang adaptif di era global. Oke, itu dia tadi jawaban saya tentang 2 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Dadah.